Hello student, how are you today? Sehat semua kan? Semoga kita selalu sehat ya. Semoga kita selalu dilindungi Tuhan Yang Maha Esa dari penyakit COVID-19. And now, we will be learning about type of injuries and the treatment. Kita langsung aja ya. Apakah kamu pernah terjatuh atau terpleset ketika sedang berjalan? Atau terjatuh ketika bermain bola? Atau terjatuh ketika bermain dengan teman, atau bahkan terkena pecahan piring ketika di rumah. Nah, kalau pernah, kira-kira apa yang kalian rasakan? Pasti sakit, bukan? Nah, itu dia yang dinamakan dengan cedera atau injuries. Lalu, apa sih cedera itu? Cedera itu adalah keadaan di mana bagian tubuh kita mengalami gangguan dan menimbulkan rasa sakit. Cedera itu sendiri dapat kita rasakan pada saat kita beraktivitas fisik atau berolahraga. Dengan contohnya adalah memar, cedera otot, pendarahan hidung, kehilangan kesadaran, atau pingsan. So, what should we do if we get that injuries? Ada beberapa hal sederhana yang bisa kita lakukan ketika kita mengalami cedera-cedera seperti ini. Contohnya, ketika kita memar, yang pertama kita lakukan adalah mengompres dengan es. Karena suhu dingin bisa mengurangi pembengkakan. Selain itu, es juga dapat membantu mengurangi darah yang keluar dari pembuluh darah kita. Tapi perlu diingat, ketika kita mengompres dengan es, jangan dikompres dengan langsung, tetapi dibalut dengan kain terlebih dahulu. Berikutnya, balut dengan perban elastis agar bagian yang memar terhindar dari benturan lain. Kemudian, setelah 2 hari mengompres dengan es, ganti kompres dengan air hangat. Karena air hangat dapat membantu memperlancar aliran darah kita. Ketika kita mengalami cedera otot, hal pertama yang harus kita lakukan adalah menggunakan metode RICE. R dalam artian rest, yaitu mengistirahatkan bagian tubuh yang cedera. Sedangkan bagian tubuh yang tidak cedera boleh tetap melakukan aktivitas. Tujuan mengistirahatkan bagian tubuh yang cedera adalah untuk mencegah cedera menjadi lebih parah dan membantu proses penyembuhan luka lebih optimal. I arti ice, yaitu memberikan efek dingin untuk membantu menurunkan suhu di sekitar jaringan yang mengalami cedera. Tujuan pemberian es pada jaringan yang cedera adalah untuk mengatasi pembengkakan dengan membuat penyempitan pembuluh darah dan mengurangi nyeri. Pemberian es sesegera mungkin setelah cedera selama 15-20 menit. Compression adalah pemberian penekanan kepada jaringan yang mengalami cedera. Penekanan dilakukan bersama-sama dengan pemberian kompres dingin, dengan tujuan utamanya adalah untuk mengatasi pembengkakan berkelanjutan dan mengurangi atau menghentikan pendarahan. Metode penekanan ini dilakukan dengan melilitkan elastik perban pada bagian cedera. E atau elevasi adalah meninggikan bagian yang mengalami cedera melebihi ketinggian jantung, sehingga dapat membantu mendorong cairan keluar dari daerah pembengkakan. Bagian yang mengalami cedera diangkat sehingga berada 15-25 cm di atas ketinggian jantung. Elevasi sebaiknya dilakukan hingga pembengkakan menghilang. Ketiga, ketika kita mengalami pendarahan hidung atau mimisan, hal yang harus kita lakukan adalah duduk dengan tegak dan jangan berbaring. Condongkan tubuh ke depan agar darah yang keluar dari hidung tidak masuk ke tenggorokan. Yang ketiga, pencet bagian hidung selama 10 hingga 15 menit dan bernafaslah melalui mulut. Keempat, kompreslah bagian hidung dengan kompres dingin untuk memperlambat pendarahan.
Dan jika kita melihat teman kita kehilangan kesadaran atau pingsan, ada beberapa hal sederhana yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah pindahkan teman kita yang pingsan tersebut ke lokasi yang aman dan nyaman. Berikutnya, posisikan secara terlentang dan naikkan kakinya lebih tinggi sekitar 30 cm dari dada agar aliran darah kembali ke otak. Periksa kesadarannya dengan menggunakan rangsangan suara. Apabila belum ada respon, goyangkan badan pada bagian bahu. Apabila masih belum ada, gunakan bau yang menyengat seperti minyak gosok atau parfum. Jika sudah sadar, berikan minuman manis, contohnya seperti teh manis, karena minuman manis dapat meningkatkan gula darah dan mengembalikan energi yang diperlukan oleh tubuh.